Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf, hari ini Bapak tidak bisa datang ke kelas untuk mengisi materi karena ada sesuatu hal, ada pekerjaan yang mesti Bapak tuntaskan di luar. Jadi Bapak akan memberikan materi secara online ya. Jadi pertama, Bapak di sini nantinya akan mengampu sebuah namanya desain ya. Nah, untuk mapel desain sendiri ada beberapa aplikasi yang tentunya kalian pasti sudah tidak asing lagi, ya kan? Tidak asing lagi. Contohnya, nah seperti berikut ini. Tentu kita ketahui bahwa umumnya desain yang kita gunakan itu berbasis vektor ya. Kalau kita tanya apa itu vektor, nah di sini ada vektor adalah hasil karya grafis digital yang terdiri dari titik dan garis dengan posisi tertentu yang terkoneksi satu sama lain melalui perhitungan matematika. Tentu kita biasanya bertanya, apa sih bedanya vektor dengan pixel? Nah, Bapak akan menjelaskan secara singkat saja apa itu vektor, apa itu pixel. Jadi vektor itu biasanya sebuah desain hasil tulis kita, yaitu dengan pen tool ya, yang mana vektor itu gambarnya atau desainnya ketika kita membesarkannya berkali-kali lipat, dia tidak akan pecah ya, dia tidak akan pecah selama dia masih berbentuk vektor, atau dalam file aslinya dia masih format AI dalam Adobe Illustrator atau CDL dalam CorelDRAW dan lain-lain. Nah, sementara kalau pixel itu sudah berbentuk foto atau gambar, di mana sudah paten, misalkan dengan resolusi 1000 dikali 500, ya sudah. Ketika dibesarkan menjadi 2000 kali 1000 misalkan, maka foto itu akan pecah. Sesuatu yang kecil dipaksa besar, dia akan pecah. Nah, ini perbedaan pixel dengan vektor ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan masalah software. Nah, software desain terutama yang berbasis vektor itu ada banyak sekali. Yang pertama ada Adobe Illustrator. Mungkin untuk Adobe Illustrator kalian masih asing, ya kan? Nanti kita akan belajar sama-sama tentang ini ya. Yang kedua ada Affinity Designer. Nah, kemudian yang ketiga CorelDRAW. Ini tentu tidak asing buat kalian karena kalian sudah pernah praktek ini mulai dari kelas 10. Kemudian ada Inkscape, ada Graphic Designer dan lain-lain. Oke, nah hari ini kita akan fokus tentang software Adobe Illustrator. Lupa, bedanya Adobe Illustrator dengan Corel itu apa? Ya mungkin beda fiturnya ya sedikit, tapi sama-sama basisnya adalah vektor. Perusahaannya juga beda ya. Umumnya Corel itu banyak sekali kita jumpai di percetakan-percetakan digital yang ada di Indonesia. Itu umum, terutama di wilayah Mojokerto ya. Tapi perlu kalian perhatikan, jika skala ini internasional, maka Adobe Illustrator adalah pilihan yang tepat. Loh, kenapa kok bisa AI? Ya, karena AI lebih familiar di dunia internasional daripada Corel itu sendiri. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu tentang software Adobe Illustrator. Kita akan buka aplikasinya ya, Adobe ini. Saya memakai Adobe Illustrator 2020.
Oke anak-anak, jadi begini ya, untuk Adobe sendiri, Adobe Illustrator, sebelum kalian menginstal, misal kalian punya laptop atau pengen membeli laptop, yang perlu kalian pertimbangkan adalah spesifikasinya. Spesifikasi yang seperti apa? Oke, kita klik create new ya. Create new, kita pilih. Kalian pilih media ukuran berapa? Terserah, kamu mau sentimeter, milimeter, pixel, terserah. Saya pakai acuan pixel aja ya, 2000 kali 2000 biar simetris. Kemudian klik create. Oke. Nah, kita lanjut tadi. Jadi, misalkan spesifikasi laptop kalian untuk Adobe, misalkan seperti saya ini Adobe 2020 ya, minimal spek yang kalian gunakan adalah, kalau kita pakai Intel Core i5 itu yang generasi keempat dengan RAM minimal 4 GB dan internal paling tidak ya SSD lah 250 atau 500 GB. Kenapa kok SSD? Karena untuk membantu kinerja atau membaca sebuah program yang berjalan di laptop. Syukur-syukur kalau speknya di atasnya lagi, misal speknya sudah Core i7 generasi ke-8 atau ke-9 dengan RAM 8 GB dan SSD internalnya sekitar 250. Untuk laptop sekarang ya, yang di bawah 5 juta yang bagus untuk desain dan lain-lain, kalau pandangan saya itu adalah seriesnya ThinkPad ya. Kalau kalian ingin tahu seriesnya ThinkPad, di sini saya tuliskan ya, coba biar kalian nanti tahu seperti apa. Nah, ThinkPad ini produknya Lenovo ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di Tokopedia atau di Shopee. Kamu juga bisa minta saran kepada bapak ibu guru yang memahami spesifikasi laptop sebelum kalian membeli, karena dengan harga mungkin 3-4 jutaan kalian sudah bisa punya laptop yang mumpuni untuk digunakan, baik itu editing video maupun untuk desain ya. Oke, lanjut, kita kembali ke sini. Nah, yang pertama ini adalah selection tool dan direct tool. Itu jelas fungsinya beda. Loh, bedanya apa Pak? Ya, nanti kita akan tahu. Kita akan coba satu persatu. Yang pertama, sesuatu yang tidak asing bagi kalian, yaitu pen tool. Pen tool, dan di sini kan ada titik panah kecil ya kan, di pojok ini. Ini kalau kita klik dengan dipanjang, nah ini muncul varian pen tool itu. Nah, saya jarang pakai yang lain, saya biasanya fokus pakai yang pen tool ini ya. Ketika kita bikin desain, nah seperti ini, nah kita cuma tinggal menarik saja. Nah kan, nah seperti ini misal. Nah, pen tool ini cukup luas. Kalian kalau sudah terbiasa pakai Corel, pakai ini sih saya rasa tidak akan kesulitan. Nah, apa bedanya Corel dengan Adobe? Salah satunya di sini. Jadi kalau di Adobe kalian tidak perlu menentukan titik tengah, kalian sudah bisa lah dibantu oleh kecerdasannya dari program Adobe Illustrator. Dia sudah mampu menemukan titik center atau titik tengah dalam sebuah aplikasinya atau media gambarnya ya, ini. Nah, titiknya di sini. Oke, misal kita bikin logo simple aja lah, simple ya. Kamu mau bikin sebuah bentuk bulan sabit. Nah, bulan sabit pakai pen tool bisa. Tapi ada cara yang tercepat. Pakai apa Pak? Pakai lingkaran. Nah,
Kalau lingkaran ini kalian klik terus kalian pasangkan di sini, maka dia nggak akan bisa simetris, karena ketika ditarik dia akan tertarik menjadi elips, oval, atau kadang juga lingkaran, dan ini sulit sekali. Maka yang perlu kalian tekan sebelum kalian klik kiri sambil ditahan ya, kalian juga perlu klik shift. Nah, ini simetris ya kan, ini simetris lingkarannya. Nah, oke. Sekarang setelah jadi seperti lingkaran ini ya kan, lingkaran ini ya, ini saya hilangin dulu. Kita bikin lagi kopiannya, kopian dari lingkaran ini. Nah, kita Ctrl C, kemudian V, copy paste ya. Nah, sudah bisa kelihatan kan? Nah, seperti ini. Agak tidak bingung kita ubah warnanya. Nah, misalkan seperti ini. Dah ya. Ini kita buat warna kuning biar lebih meyakinkan. Nah, oke. Dan setelah itu kalian blok ini semua. Nah, di blok ini kan. Nah, ketika sudah kalian blok, kemudian kalian pilih menu Pathfinder ya. Seandainya Pathfinder di sini tidak ada, kamu bisa mencarinya di bagian Windows ya. Nah, di sini kamu klik. Ya. Kalau ini diklik ini dia hilang. Makanya ketika pengen memunculkan ya kamu klik di sini. Ya, dia akan muncul. Ya, kemudian kita klik ini. Nah, jadi kan ini sebuah bentuk bulan sabit. Ini cara yang tercepat. Jadi kadang ketika kita bikin sebuah desain, kita juga perlu kreativitas bagaimana kita bisa mengerjakan itu dengan cepat, efektif, dan efisien. Ya. Apakah tidak bisa Pak pakai pen tool? Bisa, tapi ya lama dan tidak menjamin bisa simetris seperti kita memakai dasarnya lingkaran, misal seperti ini. Nah kan ya kita kesulitan sendiri untuk menjadikannya simetris. Maaf. Nah seperti ini misal. Nah kayak gini, beda sekali kan, ya, beda sekali, sulit untuk simetris. Nah itu saja kira-kira mata pelajaran yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk berikutnya, sebelum kita melangkah ke desain yang lebih jauh, saya ingin mengetahui kapasitas kalian dalam membuat sketsa sebelum kita mendesain nantinya. Nah, untuk itu tugas pertama kalian itu adalah seperti berikut ini. Apa itu logo? Logo adalah simbol dari suatu kelompok atau perorangan yang mencerminkan makna dari kelompok tersebut. Mari kita bedah apa itu makna logo, bagaimana contohnya. Next. Nah, ini adalah contoh logo beserta maknanya. Ada logo Wonderful Indonesia, ada logo tentang ASEAN. Logo-logo seperti ini biasanya lebih ke arah branding wisata ya, tapi tetap ini adalah namanya logo. Coba diperhatikan, dibaca, dan dipahami. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekarang perhatikan logo berikut ini. Ini logo yang pertama. Tentu tidak asing buat kalian, ya kan? Oke, selanjutnya
kita akan lihat nah ini juga beberapa logonya tidak asing dengan kita mungkin, tapi banyak juga yang asing ya, banyak juga yang asing yang tentunya kita belum pernah melihat. Nah ini juga termasuk logo. Nah ini juga logo, ada Xbox, YouTube, Twitter, Microsoft, Instagram, dan lain-lain. Next, ada Jeep, Coca-Cola, Disney, Google, Android, dan lain-lain. Oke, selanjutnya nah ini juga tidak asing tentunya buat kalian. Ada CNN, ESPN, HP, itu sering kita jumpai ya. Oke, mari kita coba. Nah ini adalah tugas untuk kalian, silahkan di screenshot atau dicatat atau apalah, baca ya. Nah ini adalah contohnya, ini contoh redesign dengan makna ya. Nah ini redesign tanpa makna. Nah nanti kalian redesign kemudian tulis makna ulangnya, jadi kalian meredesign tapi tidak merubah maknanya maupun warnanya ya. Ini adalah contoh-contoh redesign. Yang saya maksud di sini warna utama ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.